Halo guys, ketemu lagi dengan saya Iwan dari channel Azwar Changer. Sebentar lagi kita akan berbincang-bincang dengan Pak Irfan Setiaputra di Rut Garuda Indonesia. Dia akan berikan sedikit update tentang berita-berita yang kemarin-kemarin sedikit nggak enak ya. Pastinya dan akan kalian dapatkan semuanya the moment of truth about Garuda Indonesia cuman di sini. Hidup adalah bisnis kolaborasi dan berbagi. Saya Mr. Azwar dari Bila. Nah, Halo. Pak Irfan. Halo, apa kabar Pak? Malam. Baik, Malam. baik. Sibuk Sorry terus nih, Pak? ampun deh. Jadi agak sorry karena masih ada Vicon lagi saya di sini. Jadi mohon Iya. maaf, mesti dipercepat ya. Gak apa-apa Pak. Tapi kemarin katanya sih udah aman semua nih Pak untuk untuk penonton kita nih udah lagi mau menyaksikan nih update seputar Garuda menjelang liburan panjang nih Pak bulan depan ya kan. Seru nih pasti Pak. Seru. Pak, gimana, Pak? Banyak yang mau menunggu waktu libur ya. Iya betul Pak. Dan kemarin saya sempat ke Bali Pak. Oke, Saya naik Garuda apa mungkin- naik apa? Ini Garuda dong. Top. Cuman 5 penerbangan tiap hari Pak. Mungkin mesti bisa ditambah tuh Pak. Penuh sekali Pak. Mungkin Bapak Ya, bisa kasih update di lapangan seperti apa nih sekarang untuk perjalanan Jawa Bali Garuda Indonesia. Ya, terima kasih kan. Jadi memang kan bukan rahasia lah kita Garuda maupun maskapai yang lain kan menghadapi situasi yang menantang ya. Ini gitu kan ya. Jadi memang jumlah pesawat kita jauh lebih sedikit daripada yang seharusnya kita terbangkan. Oleh sebab itu memang ada beberapa rute tidak kita layani. Dan juga ada beberapa rute yang frekuensinya kita turunkan gitu kan. Jadi sebenarnya dalam situasi ini tentu saja harapan kita ke para penumpang, calon penumpang itu bookingnya jauh-jauh hari deh gitu kan. Karena kalau punya kebiasaan last minute itu jadi kita juga agak susah memprediksi ya sebenarnya kebutuhannya apa. Tapi memang yang ke Bali ini kalau Jumat Minggu kita tingkatkan ya jadi 5 itu Jumat dan Minggu aja. Kalau hari-hari biasa kalau nggak salah cuma 3 ya. Iya. Gitu. Dan ya memang Bali ini memang menantang dan kita konsisten dari sorry nih ada jatuh nih. Nggak apa-apa. Dari waktu ke waktu kita pastikan bahwa kita menggunakan pesawat berbadan lebar besar ya. Iya. Supaya teman-teman yang sudah kangen terbang ke luar negeri misalnya ke Bali aja udah bisa ngerasain rasa kayak ke luar negeri gitu ya kan. Iya. Bule-bulenya tapi belum ada banyak tuh Pak di Bali. Mungkin Bali bule yang terjebak aja kali ya masih banyak di situ ya. Terjebak dan menjebak gitu kan sebenarnya karena saya sempat diskusi sama mereka mereka mungkin lebih selama pandemi ini lebih prefer ya untuk bertahan di Bali daripada pulang ke negaranya gitu kan. Iya. Betul. Di Belanda ya sekarang lockdown ya Pak. Ya ini yang mungkin jadi salah satu concern dan perhatian kita di Garuda dan mudah-mudahan menjadi perhatian dari semua pihak ya. Jadi kadang-kadang kita merasa pandemi sudah lewat. Saya pribadi yang pernah kena COVID, yang sempat menyaksikan di beberapa tempat, agak ngeri-ngeri sedap kalau istilahnya gitu ya. Kalau Anda ke mall itu kayak nggak ada apa-apa, ramai. Kalau di restoran orang bergabung itu udah buka masker, ngobrol bebas, jalanan udah mulai macet. Ini sebenarnya sebuah tanda bagus, tetapi penting buat kita prokes itu tetap kita jalankan. Jadi jangan sampai longgar, jangan sampai lupa. Kecolongan lah Pak ya istilahnya. Karena ini nanti musim liburan menjadi sebuah situasi di mana mobilisasi orang meningkat kan. Ya betul. Dan mobilisasi yang meningkat ini dengan mengabaikan prokes, merasa sudah divaksin, everything's okay,
Ini jadi masalah. Jadi memang betul kalau mereka yang divaksin mungkin masih kena tapi lebih bisa lebih bisa apa? Lebih kebal ya, lebih kebal. Lebih sedikit kebal, jadi kayak flu gitulah gitu kan. Tapi problemnya bisa jadi kan kita ini yang sudah divaksin membawa virus dan kena sama mereka yang belum divaksin. Iya, betul. Ya kan? Ini gitu. Jadi saya selalu kita selalu mesti ingat bahwa menggunakan masker misalnya itu bukan buat diri kita, tapi kadang-kadang juga penting buat orang lain. Iya, iya. Gitu Pak, sih. kemarin November saya tuh dari tanggal 5, mungkin sama teman Bapak juga, saya cerita kemarin kita WhatsApp-WhatsAppan sampai tanggal 10 November, dan pas lagi kita di Bali itu ada di Jakarta Travel Fair, Pak. Nah, gimana nih? Kira-kira penjualan untuk akhir tahun atau mungkin sampai 2022 udah kira-kira update-nya udah laku banyak atau ada nambah mungkin rute ke luar negeri gitu ya, mungkin kan mau masuk akhir tahun liburan panjang gitu Pak, mungkin bisa kasih update nih. Bapak tadi juga bilang di awal mesti pesen jauh-jauh hari ya. Nah itu travel fair itu baru wacana ya, jadi 5-10 itu, jadi sebentar lagi kita akan memang launching travel fair mendekati liburan ini. Dan kenapa kita bikin travel fair, karena Anda tahulah Garuda ini kan katanya mahal gitu ya kan, tiketnya mahal gitu kan. Jadi travel fair ini kita memberi kesempatan tentu saja dengan jumlah yang tidak terlalu banyak, tapi mestinya cukup untuk teman-teman bisa menikmati liburan dengan harga relatif lebih murah. Tetapi mohon diingat bahwa prokes ini mesti kita jalankan, karena Desember ini seperti juga beberapa pejabat pemerintah memprediksi maupun saya ini juga deg-degan jangan sampai kejadian seperti tahun 2020 tahun lalu di mana terjadi peningkatan penerbangan, peningkatan mobilitas, tapi semua orang kemudian di Januari kita drop semuanya gitu kan ya. Yang kedua soal rute-rute buka baru nggak ada, yang ada adalah kita kan nggak pernah tutup selama ini di beberapa rute-rute yang memang dikenal Garuda strategis dan kita tetap buka itu, tapi tentu saja terutama yang keluar negeri ya, tentu saja catatannya adalah setiap orang harus tahu persyaratan di negara tersebut ya kan. Ini yang jadi penting. Sebagai contoh, kita baru dengar tadi malam Singapura membuka tanpa karantina warga negara Indonesia gitu. Tentu dengan sedikit persyaratan, mesti PCR gini segala macam, tapi tanpa karantina. Nah, ini pengumuman yang dikeluarkan oleh pemerintah Singapura. Dan bisa jadi nanti di tanggal keberangkatan kita mesti sangat waspadai atau sangat memonitor apakah akan ada situasi yang berubah. Ini yang banyak teman-teman atau calon penumpang itu, kan saya pesen waktu cuman pakai antigen, kok kan pakai PCR gitu kan. Kemarin baru tanggal 3 saya berangkat tanggal 5 saya pakai PCR tuh Pak, padahal antigen udah bisa katanya. Betul gitu. Jadi persyaratan itu berlaku pada waktu Anda terbang, bukan persyaratan pada waktu Anda memesan tiket ya kan. Ini teman-teman juga perlu ketahui. Jadi kita juga cukup fleksibel lah menjaga terhadap perubahan-perubahan itu gitu ya kan. Tapi balik lagi, antigen, PCR ini kan sebenarnya balik lagi untuk memastikan kita ini memang orang yang sehat dan tidak merugikan yang lain kan ya. Itu sih sebenarnya itu penting. Gitu. Oke, Pak, juga kemarin saya tahu kalau Presiden kita pakai pesawat Garuda ke mana itu ya kemarin ya, ke Abu Dhabi, Eropa. Ke Roma ya kan ya, ke Eropa. Nah itu gimana Pak? Untuk protesnya apakah ada yang lebih spesial gitu Pak kalau sebagai RI1 pakai commercial flight Garuda gitu? Apakah ada yang berbeda standar broadcastnya dengan yang biasa? Mungkin nggak bisa dikatakan berbeda, tapi lebih ketat lah. Ini kan presiden kita ya kan. Jadi contohnya, saya nggak mau ngomong soal penumpang, tapi soal awak kabin kita lah ya, semuanya baik pilot maupun pramugara, chefnya yang ada di pesawat gitu kan. Dan teknisi yang ikut di pesawat itu PCR setiap hari.
Itu yang pertama. Terus di beberapa kota awalnya kita sepakat dengan pihak sekretariat presiden yang bertanggung jawab dalam penerbangan ini bahwa para pilot dan awak kabin kita selama di kota tersebut akan tidak diperkenankan keluar dari hotel gitu kan. Itu walaupun kenyataannya di beberapa kota itu kita dapat diizinkan, malah diperkenankan, malah difasilitasi ya. Mungkin karena puas dengan penerbangannya. Tapi yang jelas semuanya di PCR setiap kali mau terbang, karena ini kan dekat dengan presiden, dan presiden tentu harus kita jaga bersama, kan itu presiden kita bersama-sama. Alhamdulillah tidak ada kasus sama sekali, walaupun kita memang bersiap, siapa tahu kalau misalnya ada yang positif ya nggak boleh mengikuti perjalanan gitu kan ya. Tapi itu yang ketatnya itu, dan tentu saja jarak khususnya dengan Pak Presiden selama di dalam penerbangan juga menjadi salah satu perhatian khusus kita ya. Karena perjalanan beliau sangat penting, sangat padat, naujubillah padatnya, ya kan, dan kita perlu saling menjaga, dan komitmen Garuda soal prokes kalau udah penerbangan VVIP ini tentu saja pada tingkat yang paling tinggi. Ya, tentu saja semua awak kabin kita, pausum pilot kita harus double vaksin ya sudah ya. Oke. Nah itu mungkin mungkin itu memerlukan dana yang besar lumayan juga tuh Pak ya, kalau untuk setiap penerbangan selalu dibuat seperti itu ya. Karena memang kemarin Pak Jokowi aja jadi ekstra double. Hati-hati. Ya karena apa? Karena memang presiden lah ya, dan komitmen kita. Memang ya mahal relatif ya. Tapi itu memang sesuatu yang harus kita lakukan untuk memastikan bahwa Garuda sebagai penyedia jasa transportasi memastikan semuanya aman, dan ya tentu saja pesawat kita persiapkan dengan sebaik-baiknya, baik dari segi kebersihan maupun dari segi higienis. Di tiap pemberhentian kita melakukan pre-checking ini segala macam lah. Ya memang itu udah pada prinsipnya paling top lah, udah yang memungkinkan bisa dilakukan lah, karena itu presiden. Nah, makanya nih, berarti kemungkinannya bahwa mahal itu relatif. Tadi saya ulang lagi dari perkataan Bapak juga. Berarti, tapi yang underline-nya bahwa Garuda Indonesia secure, Pak. Aman untuk traveling, ya kan? Kebanggaan kita semua, ya kan? Ya, itu yang selalu kita kedepankan mengenai safety, khususnya dalam kondisi pandemi ini. Seperti diketahui dulu kita sangat tegas menjalankan distancing ya di dalam pesawat. Di dalam perjalanannya memang masih banyak yang bertanya, kok sekarang nggak distancing? Ya, sekarang kan semua yang naik pesawat harus vaksin, harus PCR atau antigen. Artinya mereka yang naik ke dalam pesawat kan 99% kan ke dalam kondisi oke, ya kan? Tapi yang kedua kan juga ada HEPA. Ini yang mungkin banyak orang tidak pernah merasakan, di mana sirkulasi udara di dalam pesawat itu yang paling aman dimanapun di bagian dunia ini gitu loh kan. Jadi kalau kita distancing terus ya bisa babat belur terus kan. Jadi ya aman kok Pak. Tapi kami sampai sekarang masih aman-aman. Tapi kita juga memonitor terus menerus ya. Apakah ada implikasi ya? Alhamdulillah nggak ada satupun kasus yang muncul dari perjalanan-perjalanan tersebut. Dan yang Wan perlu ketahui adalah hari ini dengan Peduli Lindungi, boleh dikatakan 0,00% surat-surat itu palsu udah nggak ada lagi. Nah, itu yang paling penting tuh. Karena semua udah terdigitalisasi, Pak ya. Betul. Terdokumentasi dengan baik. Nah, Pak, untuk pertanyaan seputar isu Garuda mau diganti, rubah menjadi Pelita sebagai flag carrier itu gimana tuh, Pak? Kayak saya sebagai penumpang nih, kayak lebih bangga kalau naik Garuda nih, Pak. Kira-kira ke depannya gimana nih, Pak? Skenario ada nama baru gitu, Pak. Jadi gini, Garuda ya, Garuda. Anda mesti tahu beberapa hal. Yang pertama adalah para pendiri bangsa ini kan pada waktu berdirinya Republik ini membangun banyak BUMN ya. Coba Anda perhatikan PLN, Telkom, Pos, Semen, PGN, Pertamina. Itu semuanya
semua nama-nama itu selalu terkait dengan bidang pekerjaan dan industri yang dia masuki. PLN, listrik, Telkom, telekomunikasi, POS, PGN, gas, Pertamina, minyak, ya kan, semen. Kan mestinya Garuda namanya Pesawat Indonesia kan, PT Pesawat Indonesia. Setuju saya, Pak. Pendiri kita Bung Karno menamakan Garuda, pasti ada maksudnya kan. Yang lebih dari sekedar membawa orang dari satu tempat ke tempat lain, gitu. Pasti ada maksudnya. Dan saya juga nggak pernah menemukan dokumentasinya. Tapi kalau kita lihat burung Garuda itu kan burung yang artificial, ya. Burung yang nggak ada sebenarnya. Simbol ya. Yang nggak ada kan. Itu burung kita menamakan Garuda itu burung besar ya, gagah besar. Dan Garuda Pancasila itu pada waktu dia mengepakkan sayapnya ada dan di kakinya kan ada tulisan Bhinneka Tunggal Ika. Betul. Artinya mestinya Bung Karno itu punya mimpi besar terhadap Garuda ini, yaitu menyambungkan pulau-pulau, karena demografi kita kan nggak mungkin selalu harus naik laut gitu kan. Jakarta Manado dulu mungkin makan waktu seminggu gitu, sekarang bisa cuma 3 jam 2 jam gitu loh kan. Artinya Garuda itu punya mandat menghubungkan pulau-pulau di Indonesia, penduduk-penduduk di Indonesia gitu. Dan hari ini kalau kita lihat bahwa kita udah mulai jarang bertanya Anda sukunya apa gitu segala macam. Betul. Karena saya mungkin bisa dikatakan Jumawa, Garuda mengambil peran yang sangat penting di situ kan. Dibandingkan misalnya awal-awal tahun 50-an di mana mungkin kalau Anda orang Jawa, ada orang bukan orang Jawa kayaknya kok nggak nyaman gitu loh kan. Ini kan bagian dari mengasingkan. Itu yang pertama. Yang kedua kan Garuda juga kemudian menjadi simbol memperkenalkan bangsa ini keluar dengan kita terbang ke luar negeri. Ya kan? Dan menghubungkan bangsa satu dengan bangsa Indonesia dengan bangsa yang lain. Artinya apa? Garuda ini punya makna mungkin juga historical, emosional dengan banyak orang di Indonesia. Bukan sekedar sebuah alat transportasi. Banyak anak-anak seumur saya waktu kecil itu ketika ngeliat pesawat Garuda gitu, padahal yang bukan Garuda gitu kan. Betul. Nah, memang dalam situasi ini ketika muncul nama Pelita, kita mesti lurusin beritanya. Jadi dalam kondisi sebuah perusahaan yang lagi menghadapi kesulitan seperti Garuda saat ini karena mungkin masa lalu dan pandemi, pemilik Garuda dalam hal ini mayoritas adalah negara Republik Indonesia dan pemerintah punya kewajiban. Dan saya nggak ngelihat, saya baru ketemu meeting dengan beberapa menteri barusan dan besok ada lagi meeting dengan mereka. Saya kok nggak ngelihat dari awal bahwa mereka punya intensi membiarkan Garuda pilot bangkrut atau membangkrutkan Garuda, nggak ada itu. Jadi proses restrukturisasi yang sedang kita lakukan saat ini, sebagai dirut saya dengan tegas mengatakan bahwa saya disupport habis-habisan oleh pemerintah sebagai pemegang saham. Masalahnya adalah proses restrukturisasi ini nggak ada jaminannya bahwa pasti 100% berhasil, belum tentu gitu. Jadi selalu ada kemungkinan walaupun kalau wartawan nanya mas saya, Pak Irfan, Anda keyakinan Anda berapa? Saya yakin 90% ke atas gitu bahwa kita akan berhasil. Ya kan? Tapi kan masih ada sekian persen ini kan yang mungkin membuat misalnya Garuda menjadi pilot misalnya hilang gitu kan. Nah, pemerintah sebagai pemegang amanah tentu saja punya kewajiban kan memastikan bahwa konektivitas itu tetap berlangsung. Oleh sebab itu Pelita dipersiapkan. Kalau jadi jaga-jaga plan B. Jaga-jaga plan B. Walaupun semuanya bekerja keras untuk memastikan plan B nggak akan pernah kejadian, kan? Kalau saya katakan mungkin bukan plan B lah, plan N. Jauh Pak. Yang B sampai M nggak ada gitu kan? Iya. Artinya itu in the mindset of banyak orang. Jadi dan banyak pihak baik itu di Garuda maupun di pemegang saham. So ini dipelintir lah menjadi seolah-olah Garuda mau dibangkrutkan diganti sama Pelita, nggak begitu.
Oke. Begitu. Jadi seneng banget Pak dengarnya Pak. Good news. Ya, yang For saya me, juga mungkin heran buat audience. seneng banget ada yang melintir gitu kan. Iya. Dan Karena menurut saya brandingnya dan filosofi Garuda yang saya tahu memang sangat sangat megah gitu ya kan, sangat ekstravagan. Dan menurut saya sih keren banget gitu. Dan juga saya punya historical yang lumayan jauh juga sama Garuda karena ibu saya juga dulu di pensiunan Garuda. Jadi saya dari kecil saya udah dapat tiket gratis Pak pakai Garuda kemana-mana. Ya, yang penting kan begini sebenarnya. Yang saya juga akhirnya menemukan bahwa memang branding kita, Pak, emotional engagement bagian dari hidup banyak orang Indonesia. Jadi makanya itu buat kami di manajemen juga jadi beban gitu kan. Bahwa ini harus kita lakukan dengan segala macam upaya, segala macam cara untuk memastikan bahwa ya kita masih hidup, proses restrukturisasi ini berhasil. Walaupun semua orang katakan ini bukanlah sebuah proses yang mudah. Tapi mudah atau sulit itu kan kata-kata yang sifatnya relatif kan. Tantangan ya Pak. Kalau kita lakukan bersama, mestinya jadi lebih mudah. Tidak jadi mudah, tapi jadi lebih mudah kalau kita lakukan bersama-sama. Oleh sebab itu, saya selalu keberatan dengan orang yang mencoba membuat upaya kita bersama ini menjadi cerai-berai dengan membicarakan hal yang tidak perlu, memfitnah atau apa ya, atau apalah gitu yang membuat kita distracting gitu kan. Anda mungkin pernah mendengar satu peribahasa Afrika ya yang mengatakan if you want to run fast, run alone. Anda mau berlari cepat, larilah sendirian. Tapi kalau Anda mau berlari jauh, larilah bersama gitu kan ya. Makanya itu dia. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing Pak kalau pepatah kuno Indonesia. Dan ada satu lagi, ini agak sufi ya, agak sufi. Balok kayu itu kalau diangkatnya di dalam air kan jadi ringan. Artinya berat atau ringan itu semuanya relatif gimana kita ngelihatnya. Tapi saya dari dulu selalu percaya sesuatu yang berat itu akan jadi lebih ringan kalau dilakukan bersama-sama, ya kan? Meja kalau kita angkat sendiri beratnya minta ampun, tapi kalau 10 orang ngangkat kan jadi enteng. Nah, ini berhubungan juga nih. Gimana? Persoalan yang tadi dihadapi Garuda kan berarti kan juga mesti harus melakukan banyak penghematan ya Pak ya. Di antaranya mungkin dari sisi isu tenaga kerja juga gitu ya kan. Kira-kira update apa nih Pak yang terakhir nih? Apakah dapat support bahwa memang kan kita bersama-sama harus survive gitu kan? Dari Pak Irfan sendiri bisa share nggak untuk jadi tahun lalu kita sudah melakukan karyawan kita sudah melakukan pensiun dini, tawaran pensiun dini. Kemudian tahun lalu kita tunda pembayaran gaji. Tahun lalu kita pegawai kontrak kita selesaikan kontraknya dan kita bayar sisa kontraknya. Jadi kita mau fair lah gitu. Pandemi ini bukan salah satu individu, tapi kita juga kan nggak realistis mengatakan bahwa there is no problem in life kan, nggak juga bisa gitu. Dan betul ada keberatan segala macam, tapi saya selalu punya prinsip kan, kita satu tim ya, dijelaskan aja why we are doing it. Dan kita kan tidak melakukan PHK, kita menawarkan pensiun dini buat mereka yang misalnya sudah capek kerja, belum waktunya pensiun, atau yang punya pilihan hidup lain, atau pada waktu itu mungkin kelihatannya punya penyakit yang nggak memungkinkan dia terus bekerja, ya ambil, dapat cash, dan lakukan sesuatu. Itu tahun lalu kita lakukan. Tahun ini kita lakukan lagi, kita coba tadinya bertahan, tapi ternyata pandemi berkepanjangan, kita tawarkan lagi pensiun dini, ya kan? Kemudian
ternyata nggak cukup kita lakukan beberapa hal yang cukup drastis, tapi selama kita komunikasikan rasanya mayoritas nggak keberatan ya. Jadi kita yang mereka yang berpenghasilan di atas 27 juta rupiah per bulan kita potong 50% pendapatannya, termasuk di fair Pak ya. Jadi ya yang dong. paling besar sama yang paling di bawah sama-sama dipotong. Sampai lebaran tahun depan atau kapan Pak? Sampai situasinya membaik lah gitu. Iya. Dan Bismillah aja Pak ya. Yang di bawah 27% kita potong 30%. Ya jangan sama lah kan. Yang di bawah 27 juta maksudnya Pak? Ya, yang di bawah 27 juta kita potong 30%. Memang ada perdebatan gitu Pak, saya kan 27,2 juta gitu ya, kan selesai kan? Ya kan? Iya. Tapi kita selesaikan satu data. Kemudian kita punya para pilot yang jumlahnya lebih banyak daripada pesawat yang kita terbangkan, dan setelah diskusi panjang lebar, akhirnya kita bikin proses dirumahkan untuk para pilot bergantian. Jadi bulan ini kerja, bulan depannya di rumah, nggak kerja, ya nggak digaji. Bukannya kerja lagi. Gitu. Jadi ya kita melakukan itu dan savingnya cukup besar. Saya pasti nggak Pak. Saya juga nggak mau gembar-gembor kemana-mana. Ini kan bagian rasional dari tindakan kita menghadapi situasi. Dan ini bukan salah siapa-siapa, terutama bukan salah karyawan. Tapi ya kita minta pengertiannya. Dan alhamdulillah tidak ada gejolak yang berarti. Bukan bermaksud tidak ada yang protes ya, pasti. Pasti ada. Tapi setelah kita jelaskan pilihan ini segala macam, Anda mau dibayar gaji semuanya fine, nggak ada masalah. Tapi bulan depan kita tutup. Iya, itu dia. Rugi di mereka juga gitu ya Pak ya. Ya. Kita survive bersama gitu ya. Ya, survive bersama, dan kita direksi komunisasi kan juga nunjukin bahwa kita berkorban gitu kan. Kita bukan cuma karyawan terus kita tetap mempertahankan. Jadi kalau Anda tanya BUMN lain, ada nggak BUMN lain yang memotong gaji direksinya, ya saya nggak tahu, sampai hari ini saya belum dengar jawabannya. Tapi apakah semua BUMN dan semua perusahaan besar itu aman-aman aja? Saya juga nggak tahu gitu kan. Ya, tapi khususnya Garuda yang jelas Pak Dirut udah 50% nih merelakan gajinya diturun. Nah, mungkin Pak Irfan yang terakhir nih, saya mau nanya cara mendekati lessor tuh kira-kira gimana Pak proses negosiasinya? Kan tadi Bapak juga bilang bahwa pesawat-pesawat kita sudah jauh berkurang juga mungkin ya. Nah, untuk dapetin kepercayaan dari mereka nih, karena sumber pendapatan juga kan sekarang kan masih belum menentu gitu ya. Dan untuk melakukan negosiasi gimana nih kira-kira untuk menambah armada mungkin menjelang tahun depan, menjelang waktu yang akan lebih bagus lagi mungkin setelah pandemi berakhir di 2021. Begini, saya dari dulu menganut prinsip yang simple kalau udah begini-begini ya, dan saya mengajak teman-teman juga menganut prinsip yang simple. Ini bukan soal menang-menangan, ini persoalan ada sebuah situasi di mana kita nggak bisa comply sama apa yang kita sepakati bersama dalam kontrak sewa pesawat ya kan. Kenapa kita nggak bisa penuhi itu? Ya karena situasi industrinya babak belur kan. Jadi pembicaraan ini sudah dilakukan dari tahun lalu. Kita sudah berhasil menego dengan para lessor. Kita sudah berhasil melakukan penghematan lebih dari 2 triliun setiap tahun dengan hasil negosiasi itu tahun lalu dengan sebuah asumsi bahwa 2021 membaik. Ternyata 2021 lebih buruk gitu kan. Jadi ya kita negosiasi lagi. Tetapi saya dibalik semua diskusi tim dengan mereka, saya juga beberapa kali bertemu dengan mereka, saya kan sampaikan sesuatu yang sangat jelas. Pada waktu kondisi industri ini normal-normal, pernahkah Garuda One prestasi? Kan enggak. Dan ini perusahaan yang menjaga reputasi. Kalau hari ini kita tidak bisa menjalankan kewajiban, ya faktanya seperti ini. Seperti ini. Dan marilah kita diskusi. Nah memang ada beberapa lessor yang tidak bersedia, ada beberapa lessor yang membawa ke pengadilan.
Sebelum mereka membawa ke pengadilan, kami juga sampaikan, kita nggak mengakui kewajiban kita. Kita akui, hari ini kita ingin menyatakan kita tidak mampu. Nah, saat ini yang kita lakukan adalah kita kasih ke mereka nih, Garuda ke depan ini mau begini. Garuda ke depan ini akan terbang kemana aja. Garuda akan menggunakan pesawat jenis apa. Sudah tidak ada sudah bukan waktunya lagi menjadi showroom, punya semua tipe pesawat gitu, karena ternyata sangat mahal di belakangnya. Dengan kita menyampaikan itu, kita sampaikan ke para lessor, juga para kreditor yang ada, bahwa bisnis plan kita ini bukan hanya berjanji bisa menjadi sebuah perusahaan yang profit, tetapi memastikan bahwa Garuda ke depan itu pasti untung. Kenapa? Karena kita punya pengalaman kok, kita tahu kok caranya memperoleh keuntungan. Cuman kadang-kadang ini ada tekanan membuka rute ke tempat tertentu, ada keinginan show of force. Kita bisa terbang kok ke sana, tapi nggak ngitung biayanya dibandingkan sama pendapatan. Kita punya pengalaman kok di domestik, kita bisa untung. Hanya domestik ayo? Bukan saya mengatakan hanya domestik aja. Di domestik kita bisa untung, ya kan? Di internasional beberapa rute kita untung, seperti kayak umroh kita untung. Beberapa yang tidak untung, Jepang Pak. Coba Jepang sebelum-sebelumnya rugi. Tapi pertanyaannya bukan itu. Pertanyaannya, apakah Jepang bisa dibikin untung? Ternyata bisa. Dengan apa? Dengan fokus ke kargo. Jadi, kargonya, saya tidak menyalahkan siapapun, tapi memang lebih seru, kayaknya lebih asik gitu ngurusin penumpang. Agak lupa sedikit soal kargo. Apa sih artinya kargo? Untungnya berapa sih? Bawa barang berat-berat, ribet, bikin berkeringat gitu kan? Tapi kita berapa bulan terakhir ini fokus ke kargo, dan kita bisa menemukan bahwa penerbangan internasional kita bisa untung hanya dari kargo gitu kan. Jadi balik lagi, marilah kita, karena kita punya pengalaman bisa untung, dan kita dalam beberapa bulan terakhir ini melakukan beberapa eksperimen, ternyata yang tadinya rugi bisa juga untung. Di kargo juga ya Pak ya? Dengan memfokuskan diri ke kargo untuk rute-rute yang tidak untung, dan pelan-pelan meningkatkan jumlah penumpang. Nah, poin saya adalah bahwa ke depan kita tahu kok Garuda bisa untung. Jadi bisnis plan yang kita sampaikan adalah bisnis plan yang memastikan kita bisa untung. Nah, teman-teman yang kita punya kewajiban belum kita selesaikan, silahkan lihat ini, mari kita diskusi. Anda tertarik nggak bekerja sama terus dengan Garuda? Pasti ada yang tidak tertarik. Nggak apa-apa. Kan filosofi manajemen atau filosofi seorang CEO kan sangat jelas. Tugas saya adalah bukan memuaskan hati semua orang. Tugas saya memastikan bahwa arah perusahaan di jalan yang benar. Kalau memuaskan semua orang, jualanlah es krim. Manis dingin ya. Nggak ada yang nggak suka sama penjual es krim, ya kan? Itu sih, jadi ini yang kita lakukan, dan inilah perdebatan. Intinya restrukturisasi ya Pak ya? Intinya restrukturisasi, dan restrukturisasi yang sedang kita mau coba jalankan ini memang pahit. Pahit buat kita, pahit buat teman-teman para lessor, kreditor, segala macam. Tapi direstrukturisasi juga nggak tuh Pak, lingkaran setan itu? Para yang katanya konon ada mafianya itu direstrukturisasi juga nggak? Gini. Bercanda ya Pak? Enggak. Kita harus punya sistem, mekanisme yang tidak memungkinkan itu hidup. Itu yang penting kan. Sudahlah, misalnya benar ada mafia, misalnya asumsilah misalnya ada mafia, udahlah itu kan masa lalu. Tugas saya ini masa depan. Nah, memang banyak orang yang kemudian marahin saya, ya kan keenakan masa lalu. Ya kalau saya jawabnya,
Ya mudah-mudahan jadi berkah. Tapi Ya, kan Mbok. yang penting bukan nangkep-nangkepin. Yang penting adalah betul. membangun sistem, membangun filosofi, membangun pemahaman bahwa yang membuat itu tidak bisa kejadian. Yang kedua, membangun kesadaran bahwa kalau Anda lakukan itu, Anda mengambil hak orang lain. Ya, harus Dan sadar. Dan kita memang mesti menseleksi, terus-menerus mereview, terus-menerus mengajak karyawan untuk pertama mendahulukan perusahaan, ya kan, sebagai nomor satu, karena disinilah tempat kita cari makan, berkembang, dan seterusnya. Yang kedua, sorry kata-kata saya mungkin agak kasar, don't throw your shit on your plate, gitu kan. Iya. Ya, ada itu udah tempat kebangetan yang Anda ya. Don't throw your Gitu. shit on the plate yang kemudian orang lain semuanya makan dari situ. Iya. Kan kelewatan gitu kan. Betul. Artinya Anda melakukan sebuah upaya tertentu yang bukan saja menurut Anda menguntungkan Anda, nggak peduli orang lain, tetapi yang akan terjadi adalah orang lain rugi, Anda juga akan kena imbas. Saya sudah bekerja di banyak perusahaan dan saya sudah memimpin banyak perusahaan yang fundamentally kita rubah cara berpikir. Dan kalau Anda menganggap bahwa perusahaan ini milik saya, ya silahkan pindah. Bukan. Pesawat ini bukan milik orang Garuda kok. Ya, pemerintah ya. Bukan, ini alat produksi kok. Ketika alat produksi yang mesti didahulukan siapa? Yang bayar kan? Yang bayar. Ya. Itu sih, jadi Uci saya ya, teman-teman saya yang mau ke Bali gitu yang bayar. Punya milik rakyat Indonesia. Dan kita haruslah menghargai dan melakukan yang terbaik untuk mereka yang memilih menggunakan jasa Garuda, karena ini bukan semata alat transportasi. Orang naik pesawat itu pasti dengan sebuah itikat dan mayoritas senang hatinya. Jangan kita rusaklah hatinya selama perjalanan. Jadi kita berharap memang setelah restrukturisasi ini menjadi sebuah Garuda yang berbeda. Karena kalau tidak berbeda, ini akan kejadian lagi gitu. Saya sampaikan pesan kepada teman-teman yang build the business plan, tolong bikin pertama business plan yang memastikan, bukan yang memungkinkan loh, memastikan kita bisa memperoleh untung. Yang kedua, yang memastikan kita siap kalau ada pandemi lagi. Inilah saya udah 1,5 tahun lebih di sini. Saya tentu saja tidak akan ikhlas dan rela babak belur direksi dan karyawan selama 1,5 tahun lebih dan berapa bulan lagi ke depan itu, terus kemudian seenaknya diacak-acak sama siapapun yang akan kena. Bukan berarti mereka tidak boleh bereksperimen dan berinovasi ya. Tetapi kita mesti menjadi sebuah perusahaan yang siap kalau ada pandemi lagi. Wah, keren. Ini diskusi lebih panjang lagi. Bagaimana mempersiapkan diri supaya kalau ada pandemi lagi nggak kayak kejadian gini kan. SOP-nya udah dibuat sekarang ya. SOP-nya dibuat sekarang ya. Saya cuma mau mengatakan marilah kita cari cara. Ini bukan jawaban yang overnight ya. Mari kita bereksperimen, cari cara. Tapi at the end of the day, Anda akan siap menghadapi pandemi lagi bukan karena Anda punya uang banyak di bank, bukan karena Anda tahu jenis penyakit dan bagaimana menghindarkan, tetapi isi kepala kita mesti isi kepala yang positif dan tidak pernah mengeluh. Top banget, closingnya keren banget nih Pak Irfan. Saya ucapin terima kasih. Mungkin ada waktu di kesempatan yang lain kita akan lanjutin ngobrol-ngobrol lagi. Cuman malam ini Pak Irfan udah memberikan update yang kira-kira bisa menjadikan moment of the truth ya kan Garuda Indonesia untuk menjelang liburan panjang bulan Desember. Semoga aman-aman aja Pak. Bapak sehat selalu. Sukses dalam pada naik Garuda. Ya. Oh iya, siap. Saya juga kemungkinan bulan depan ada ke Jogja, mungkin pakai Garuda lagi. Jangan pernah nyoba-nyoba yang lain. Oke Pak. Salam buat teman-teman di kantor.
Selamat Terima kasih. meeting lagi Pak. Lanjut Pak. Terima Oke. kasih. Selamat Yo. malam. Selamat malam. Malam Pak Irfan. Nah Malam. itulah Pak Irfan, dirut dari Garuda yang telah menyisihkan waktu untuk ngobrol dengan saya untuk memberikan update seputar Garuda dan segala permasalahannya, kendala-kendala di lapangan yang tadi dia bilang juga ada restrukturisasi dengan keuangan pastinya, dengan para lesor dan juga terhadap para yang tadinya mungkin kita tadi juga dengar isu mafia gitu ya kan. Ya jadi memang itu semua adalah warisan yang harus dia bersihkan gitu ya kan, warisan dari pendahulunya gitu, dan kita doakan saja supaya Pak Irfan tetap fokus dan juga tetap dalam keadaan kondisi yang sehat untuk terus membawa terbang Garuda setinggi-tingginya. Thank you banget yang udah dengerin saya ngobrol dengan Pak Irfan. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Dan pastikan kamu klik dan follow saya di Instagram dan juga YouTube channel. Oke guys, selamat malam. Sampai ketemu lagi dengan topik-topik yang lebih keren. Oke, bye.